Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di kelas biologi bersama saya Pak Muji. Mudah-mudahan semua masih dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, materi kita hari ini adalah klasifikasi makhluk hidup atau pengelompokan makhluk hidup. Setelah pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang keanekaragaman makhluk hidup yang terdiri atas 3 tingkat keanekaragaman, gen, jenis, dan ekosistem, dan juga kita mempelajari keanekaragaman hayati baik floranya maupun faunanya untuk wilayah di negara kita, Indonesia, bahwa kita negara yang berada di iklim tropis. Indonesia memiliki keanekaragaman flora maupun fauna yang sangat tinggi. Namun begitu masih tidak lebih dari 60% yang sudah diketahui jenisnya, atau sekitar 50% yang baru diberikan nama. Mungkin kalau kita pergi ke hutan tropis, mungkin kemungkinan besar bertemu dengan makhluk hidup yang mungkin kita kenali. Kemungkinan besar itu makhluk hidup yang memang belum dilakukan klasifikasi sehingga belum diberikan nama, ya. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang klasifikasi atau pengelompokan makhluk hidup sehingga kita bisa lebih jauh mengenal keanekaragaman makhluk hidup khususnya di negara kita. Untuk lebih jauhnya nanti mungkin setelah kita mengenal maka akan tahu manfaatnya bagi negara kita. Baik, untuk kompetensi dasar itu ada di KD 3.3, menjelaskan prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup khususnya dalam 5 kingdom. Kemudian juga KD 4.3 menyusun kladogram berdasarkan prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup. Itu kompetensi dasar untuk materi klasifikasi makhluk hidup. Adapun tujuan pembelajaran untuk pertemuan kali ini, ya, jadi KD 3.3 saya rencanakan untuk saya bagi menjadi 2 pertemuan. Ya, untuk pertemuan kali ini tujuan pembelajaran kita adalah pertama, kalian diharapkan bisa menjelaskan maksud dan tujuan klasifikasi. Kemudian yang lainnya menjelaskan beberapa sistem klasifikasi, kemudian menjelaskan langkah-langkah klasifikasi, menjelaskan tingkat takson dalam klasifikasi, menjelaskan tata nama ilmiah makhluk hidup, menjelaskan cara penggunaan, dan juga diharapkan bisa membuat kunci determinasi. Itu tujuan pembelajaran kita. Kemudian kita masuk ke materi. Yang pertama adalah apa maksud dan tujuan dilakukan pengelompokan makhluk hidup. Jadi makhluk hidup yang beraneka ragam, ya, itu harus kita kelompokkan. Seperti halnya ketika kita mungkin masuk ke supermarket, itu kan kita akan menemukan pengelompokan jenis produk, ya. Ada khusus rak untuk sabun, ada khusus rak untuk pakaian, ya. Jadi masing-masing rak itu punya pengelompokan.
ya. Begitu juga makhluk hidup. Makhluk hidup itu perlu dikelompok-kelompokkan atau diklasifikasi. Tujuannya antara lain yang pertama untuk mempermudah mengenal dan juga untuk mempermudah mempelajari makhluk hidup tersebut. Dengan dikelompokkan maka kita akan mudah mengenal, kemudian juga setelah mengenal kita akan mudah mempelajarinya. Kemudian juga menyederhanakan keanekaragaman. Ya, kita tentu keanekaragaman yang sedemikian tinggi agar mudah dikenali gitu ya. Itu harus disederhanakan. Artinya dikelompok-kelompokkan, ya. Kemudian tujuan berikutnya adalah untuk mengetahui hubungan kekerabatan makhluk hidup. Kemudian untuk sistem klasifikasi makhluk hidup itu dikenal ada 3 sistem klasifikasi yang dilakukan oleh manusia dalam mengelompokkan makhluk hidup. Ada 3 sistem. Pertama ada sistem natural atau alamiah, ada sistem artifisial atau buatan, dan sistem filogeni. Ini harus kalian kenal satu persatu perbedaannya. Yang pertama sistem natural atau alamiah. Ini adalah pengelompokan yang didasarkan pada ciri-ciri yang mudah terlihat atau teramati secara sepintas, ya. Dan umumnya sistem klasifikasi ini digunakan untuk kepentingan tertentu, ya. Misalkan ini contoh, ada tumbuhan dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu ada tumbuhan kelompok pohon, biasanya yang berbatang keras dengan ketinggian tertentu, ya. Kemudian ada kelompok herba, ya, herba mungkin ketinggiannya ya tidak lebih dari 2 meter herba. Kemudian ada kelompok semak yang ketinggiannya biasanya tidak lebih dari 1 meter. Nah, seperti ini. Ya, ini kan ciri kelompok pengelompokan makhluk itu berdasarkan ciri yang mudah teramati. Biasanya ini adalah ketinggiannya, ya, dan sifat-sifat tajuknya, ya. Atau bisa juga tumbuhan dikelompokkan berdasarkan habitatnya. Misalkan ada tumbuhan air, tumbuhan darat, ya. Itu kan untuk mempermudah kepentingan tertentu manusia, ya, agar mudah menggunakannya, tapi bukan berdasarkan ciri-ciri yang betul-betul ada pada tubuh tumbuhan tersebut, ya. Itu sistem natural. Atau pengelompokan tumbuh-tumbuhan berdasarkan manfaatnya, ada tumbuhan pangan, ada tumbuhan obat-obatan, ada tumbuhan misalkan bahan bangunan. Itu adalah sistem klasifikasi termasuk sistem natural, ya. Biasanya seperti itu, dan biasanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang awam, ya, awam terhadap ilmu biologi, bisa mengelompokkan dengan sistem natural karena sistem yang didasarkan pada ciri-ciri yang mudah terlihat. Kemudian yang kedua sistem artifisial atau buatan. Nah, kalau sistem artifisial ini pengelompokan yang didasarkan pada ciri-ciri yang benar-benar melekat pada tubuh, baik ciri morfologi, ciri anatomi, maupun ciri fisiologi. Berarti ini yang bisa mengelompokkan dengan sistem artifisial ini harus orang-orang yang betul-betul ahli, ya, tidak bisa dilakukan oleh orang awam. Tokohnya yang melakukan sistem artifisial ini adalah Bapak Carolus Linnaeus, sehingga beliau dijuluki sebagai Bapak Taksonomi, ya. Taksonomi itu adalah cabang biologi yang khusus mempelajari tentang pengelompokan atau klasifikasi makhluk hidup, ya. Contohnya tumbuhan dikelompokkan menjadi tumbuhan dikotil dan monokotil. Nah, ini kan dikotil dan monokotil ini, ya, para ahli tumbuhan tentu itu udah betul-betul mendasarkan pada
ciri-ciri yang benar-benar melekat pada tubuh makhluk hidup tersebut, ya, bukan berdasarkan ciri-ciri yang sepintas, yang bersifat subjektif kadang-kadang. Nah, kalau ini betul-betul ciri yang benar-benar melekat pada tubuh sehingga sifatnya adalah objektif, ya. Mudah-mudahan sampai sini bisa dibedakan ya antara sistem natural dan sistem artifisial, ya. Kemudian yang ketiga itu ada klasifikasi sistem filogeni, ya, filogeni. Pengelompokan ini berdasarkan hubungan kekerabatan secara evolusi. Nah, ini biasanya dilihat dari ada yang dinamakan pohon evolusi, ya, pohon evolusi. Ini ada nenek moyang makhluk hidup yang di bawah, kemudian berkembang, berkembang, nanti membentuk cabang, kemudian cabang ada cabang lagi, ya, ranting dan seterusnya, ya. Mungkin kalau kita lihat di sini ini manusia, wah, kalau dengan sistem filogeni maka manusia berkerabat dekat secara evolusi dengan primata, ya, dengan mamalia lain, tapi jauh dengan plantae misalkan tumbuhan, ya. Itu pengelompokan berdasarkan hubungan kekerabatan secara evolusi, ya, biasanya menggunakan pohon, ini namanya pohon filogeni. Langkah-langkah melakukan klasifikasi, ya, jadi kalau kalian ingin melakukan klasifikasi terdiri dari 3 langkah. Yang pertama adalah kalian harus melakukan identifikasi atau pencandraan, ya. Apa identifikasi? Ini suatu aktivitas yaitu mengamati dan biasanya diikuti dengan mencatat setiap ciri yang ada pada tubuh makhluk hidup. Ya, tentunya tubuh makhluk hidup yang sedang diamati, ya. Mulai dari, ya, kalau itu manusia, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki semua cirinya dicatat, ya. Itu yang dinamakan identifikasi. Kemudian yang kedua itu adalah mengelompokkan berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri, ya. Mengelompokkan berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri. Oh iya, persamaan dan perbedaan ciri ini merupakan prinsip klasifikasi. Jadi dalam mengklasifikasi dan mengelompokkan atau mengelompokkan makhluk hidup itu harus memperhatikan persamaan dan perbedaan ciri. Jadi kalau beberapa makhluk hidup memiliki banyak persamaan, maka dia dimasukkan dalam satu kelompok. Kemudian dalam kelompok tersebut tentu ada perbedaan-perbedaan. Nah, kelompok tadi, ya, kita sebut saja kelompok X, ya, itu tentu anggotanya banyak dan masing-masing memiliki perbedaan. Dan kelompok X ini kemudian dengan perbedaan ciri yang dimiliki itu bisa dipecah lagi menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil. Nah, seperti itu, ya, dalam proses klasifikasi. Ya, jadi pertama identifikasi, yang kedua mengelompokkan berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri yang sama ada dikelompokkan satu kelompok, kemudian dalam satu kelompok ini kemudian dicari perbedaannya, kemudian dikelompokkan lagi menjadi kelompok yang lebih kecil. Kemudian ketiga adalah setelah terbentuk kelompok-kelompok, maka kita harus memberi nama kelompok tersebut berdasarkan ciri-ciri, biasanya ciri yang dominan dimiliki oleh kelompok tersebut. Nah, demikian langkah-langkah klasifikasi. Nah, ini ada alat untuk klasifikasi, itu ada kunci yang sederhana, ya, alat klasifikasi yang sederhana itu nanti ada kunci dikotom dan kunci determinasi. Ini akan kita pelajari hari ini, ya. Ada satu lagi sebetulnya yang namanya kladogram nanti untuk pertemuan berikutnya. Baik, kita pertama mencoba membuat kunci dikotom, ya, kunci dikotom. Jadi kunci
dikotom. Dikotom itu adalah satu kelompok selalu terbagi menjadi dua, itu namanya dikotom. Misalkan saya punya hewan, ada kambing, ada kelinci, ada ayam, ada kucing, ada itik, ada anjing. Ya, kambing, kelinci, ayam, kucing, itik, dan anjing. Nah, kelompok ini kalau kita ingin membuat kunci dikotom, kita harus bagi menjadi dua berdasarkan perbedaan ciri tertentu. Nah, yang saya ambil di sini nanti kita bagi dua kelompok adalah berdasarkan cara reproduksi. Ada yang ovipar, bertelur, yaitu ayam dengan itik. Kemudian sementara yang satu lagi adalah vivipar, hewan yang beranak, kambing, kelinci, kucing, anjing. Kemudian dari kelompok ini yang lebih kecil, kelompok ovipar dan kelompok vivipar, ini tentu anggota-anggotanya memiliki perbedaan. Misalkan pada kelompok ovipar ada ayam sama itik, tentu memiliki perbedaan. Kita pecah lagi menjadi dua kelompok masing-masing. Vivipar pun kita bagi menjadi dua kelompok. Yang ovipar, ayam dan itik, kita bagi lagi menjadi dua kelompok. Adalah kita lihat dari keadaan kakinya. Ada kaki berselaput yaitu itik, itik itu bebek. Ya, kemudian ada kaki yang tidak berselaput yaitu ayam. Kemudian yang vivipar, kambing, kelinci, kucing, anjing, kita bagi dua lagi, yaitu berdasarkan jenis makanannya. Ada yang herbivora, yaitu kambing dan kelinci. Ada yang pemakan daging, yaitu kucing sama anjing. Nah, ini masih dua. Yang herbivora, kelompok herbivora, kambing dan kelinci kita belah lagi menjadi dua. Yang karnivora pun kita belah jadi dua kelompok. Herbivora nanti ada yang cara bergeraknya dengan melompat, ada yang cara bergeraknya dengan berjalan atau berlari, ya, yaitu kambing, ya, yang melompat kelinci. Kemudian yang karnivora kita bagi lagi menjadi dua kelompok berdasarkan tinggi badan. Ada yang kucing itu tingginya kurang dari 50 cm, sementara anjing tingginya 50 cm. Nah, seperti ini, sehingga setiap makhluk hidup yang kita kelompokkan ini memiliki kelompok, dari kelompok besar sampai kelompok yang kecil, ya. Dan sehingga akan tergambarkan secara spesifik ciri dari masing-masing hewan yang ada di sini, ya. Dari ke-6 hewan ini, yang vivipar, yang herbivora, kemudian cara bergeraknya melompat, itu adalah kelinci dan seterusnya. Nah, kemudian kunci determinasi. Kunci determinasi ini adalah alat untuk mengetahui, ya, satu makhluk hidup itu atau satu spesies tertentu masuk dalam kelompok yang mana. Misalkan kalian menemukan satu tumbuhan, ya, atau hewan yang ada di hutan, kamu belum tahu itu kelompok tumbuhan mana. Maka langkahnya kamu harus melakukan identifikasi. Kemudian dari identifikasi itu kalian bisa gunakan kunci determinasi. Kunci determinasi ini, nah ini seperti ini contohnya. Jadi terdiri atas beberapa angka, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kalau kunci determinasi yang lengkap ini bisa angkanya, bilangan ini yang berurutan ini 1, 2, 3, 4 bisa mencapai ribuan, ya, sampai angka ribuan. Kemudian tiap angka atau tiap bilangan yang berurutan ini itu terdiri dari dua pernyataan yang berlawanan. Pernyataan A, ada pernyataan B. Ada satu A, ada satu B. Ada dua A, ada dua B, ada 3A, ada 3B, ada 4A, ada 4B, dan seterusnya. Ya. Misalkan 1A berkembang biak dengan bertelur, ovipar. Kemudian 1B itu harus berlawanan, berkembang biak dengan beranak. Kemudian angka titik-titik
angka di belakang titik-titik ini menunjukkan perintah untuk melanjutkan ke nomor berapa. Kalau ini, oh binatang yang saya amati ternyata bertelur ya. Kemudian disuruh melihat ke nomor 2 ya. 2A atau 2B, misalkan kebetulan yang kamu amati itu itik, oh berarti kakinya berselaput ya, maka determinasi hasilnya adalah 1A, 2A ketemu itik, sudah selesai ya. Demikian seterusnya, jadi membacanya seperti itu. Jadi setiap angka diikuti, pilih yang A atau yang B yang sesuai dengan hewan yang atau makhluk hidup yang sedang kamu amati. Ini kunci determinasi. Kemudian berikutnya, tadi kita sudah sempat singgung di kunci dikotom bahwa makhluk hidup itu bisa kita kelompok-kelompokkan dalam tingkat besar sampai kelompok-kelompok yang terkecil, atau kalau dalam klasifikasi kelompok-kelompok makhluk hidup itu disebut sebagai takson. Ada takson tinggi, ada takson rendah ya. Nah, takson tertinggi dalam klasifikasi makhluk hidup dikenal sebagai kingdom ya, atau regnum ya, atau kerajaan ya. Kemudian untuk makhluk hidup yang ada saat ini ya, ada yang mengatakan makhluk hidup 5 kingdom, ada juga ahli yang berpendapat 6 kingdom gitu ya. Berkembang ya, ilmu klasifikasi ilmu yang sangat dinamis ya. Kemudian tiap kingdom itu nanti terbagi menjadi beberapa filum ya. Biasanya kalau untuk hewan filum, kalau tumbuhan biasanya kingdomnya terbagi menjadi beberapa divisio. Kemudian tiap filum atau tiap divisio itu terbagi menjadi beberapa kelas. Tiap kelas terbagi menjadi beberapa ordo atau bangsa. Kemudian tiap ordo terbagi menjadi beberapa familia atau suku. Kemudian tiap familia terbagi menjadi kelompok yang lebih kecil yang namanya genus atau marga. Genus terbagi menjadi beberapa kelompok kecil yang namanya spesies. Nah, ini kelompok tertinggi sampai dengan kelompok terendah, atau dalam klasifikasi sering disebut takson. Takson tertingginya adalah kingdom, takson terendahnya adalah spesies. Tolong itu jangan sampai lupa. Kemudian ini ada beberapa konsep yang harus kamu pahami betul. Semakin ke bawah itu makin banyak persamaan ciri. Jadi organisme dalam satu kingdom dengan organisme dalam satu spesies, persamaan cirinya lebih banyak organisme dalam satu spesies gitu. Makin ke bawah makin dekat kekerabatannya, makin satu kelompok satu spesies makhluk hidup yang satu spesies berarti kekerabatannya lebih dekat dibandingkan dengan makhluk hidup yang satu misalkan kelas ya. Misalkan kita manusia, spesies kita, nama spesies kita kan Homo sapien, otomatis kita yang namanya Homo sapien kekerabatannya lebih dekat, cirinya juga banyak yang sama ya. Sedangkan mamali kelas, misalkan kita manusia masuk kelasnya mamalia. Wah, mamalia itu termasuk kita satu kelas dengan kerbau, kita satu kelas dengan sapi, kita satu kelas dengan tikus bahkan ya. Tentu persamaan cirinya lebih sedikit dibandingkan sesama spesies Homo sapien ya. Kekerabatannya juga kita tentu kekerabatan lebih dekat karena sama-sama spesies Homo sapien dibandingkan kekerabatan dalam satu kelas. Makin ke bawah makin sedikit jumlah anggotanya, jelas ya. Namanya satu kelas ya, mamali satu kelas ya
semua kelompok rodensia, kelompok herbivora, kelompok karnivora itu masuk ke dalam kelas mamalia, ya. Atau mungkin saya analogikan, misalkan kingdom ini adalah suatu negara, ya, dibagi menjadi beberapa provinsi film misalkan. Provinsi terbagi menjadi beberapa kabupaten. Kabupaten terbagi menjadi beberapa kecamatan. Kecamatan terbagi menjadi beberapa desa atau kelurahan. Tiap desa atau kelurahan terbagi menjadi beberapa dusun. Tiap dusun terbagi menjadi beberapa RW. Tiap RW terbagi menjadi beberapa RT, dan seterusnya. Tentu kalau tingkatan tinggi anggotanya lebih banyak, ya. Masyarakat satu negara tentu jumlahnya lebih banyak daripada masyarakat satu RT misalkan. Nah, analoginya seperti itu, ya. Jadi makin ke bawah makin sedikit jumlah anggotanya. Sebagai contoh, ini ada si raja hutan rimba, harimau, ya. Harimau itu kingdom, untuk takson kingdomnya dia adalah animalia, ya, hewan, dunia hewan, kerajaan hewan, animalia. Kemudian filumnya dia adalah chordata, hewan dengan sumbu tubuh. Subfilumnya dia adalah termasuk vertebrata, hewan bertulang belakang. Kelasnya harimau ini adalah mamalia. Ordonya dia adalah karnivora. Familianya dia adalah Felidae atau keluarga kucing-kucingan, Felidae. Genusnya dia Felis atau dalam ada juga yang menyebut Panthera. Nama spesiesnya harimau adalah Felis tigris atau Panthera tigris. Nah, ini klasifikasi harimau, ya, dalam takson-taksonnya, ya, dari takson tertinggi sampai takson terendah dari harimau. Sedangkan singa kingdomnya sama dengan harimau, animalia. Filumnya masih sama dengan harimau, chordata. Subfilumnya vertebrata, masih sama dengan harimau, kelasnya juga masih sama, mamalia. Ordonya juga masih sama dengan harimau, karnivora. Familianya masih sama dengan harimau, Felidae. Genusnya masih sama, Felis atau Panthera. Spesiesnya yang berbeda. Jadi harimau dan singa sampai tingkat genus dia sama, genus Felis atau Panthera, baru spesiesnya berbeda. Harimau Felis tigris, ini Felis leo, ya, itu untuk singa. Kemudian untuk padi, ini kingdomnya adalah plantae atau kerajaan tumbuhan. Kemudian divisionya adalah tumbuhan berbiji, spermatopita. Subdivisinya itu dalam tumbuhan ada yang dikenal subdivisi, Angiospermae, berbiji tertutup. Kelasnya adalah Monocotyledon, ini adalah tumbuhan berkeping biji tunggal. Kemudian ordonya adalah Poales atau Graminales. Kemudian familianya adalah Poaceae atau Gramineae, keluarga rumput-rumputan. Kemudian genusnya adalah Oryza, spesiesnya Oryza sativa. Itu untuk padi, ya. Itu ya contoh-contoh klasifikasi beberapa makhluk hidup, ya. Jadi kalian nanti harus bisa mengelompokkan makhluk hidup mulai dari takson tertingginya sampai takson terendah sebanyak mungkin. Baik, kita masuk ke aturan tata nama ilmiah yang harus kalian ketahui, ya. Jadi untuk penamaan makhluk hidup ini berlaku bagi di seluruh dunia, ya. Perlu adanya penyeragaman pemberian nama makhluk hidup, ya. Perlu ada tata nama atau aturan pemberian nama secara ilmiah, ya, sehingga tidak timbul kesalahpahaman. Misalkan saya kalau ke wilayah daerah Sunda, ya,
Bandung, Garut, saya minta gedang, itu tentu akan dikasih pepaya, ya. Tapi kalau saya bilang minta gedang ke orang Jawa Tengah, ya, daerah Semarang, Jogja, Solo, itu akan diberi pisang, ya, padahal saya nyebutnya sama, gedang. Nah, ini dalam dunia ilmiah itu tidak boleh. Kalau kita menyebutkan satu nama, ya harus itu berlaku bagi seluruh dunia, terutama untuk orang-orang yang berkecimpung di ilmu biologi, ya. Nah, ini tata nama ilmiah yang harus kalian ketahui, ya. Ya, karena kalian anak IPA, siapa tertarik dengan dunia taksonomi, pengelompokan makhluk hidup, harus paham benar ini sehingga tidak salah memberi nama makhluk hidup. Aturan pemberian nama ilmiah makhluk hidup itu aturannya diberi nama binomial nomenklatur. Ini dicetuskan oleh Carolus Linnaeus. Di awal saya sebutkan beliau adalah bapak taksonomi, ya, binomial nomenklatur. Aturannya apa saja? Yang pertama, nama ilmiah harus menggunakan bahasa Latin atau yang dilatinkan, ya. Kalau di sana Latin tidak ada, nama tersebut ya menggunakan bahasa Latin, bahasa yang dilatinkan. Kemudian nama ilmiah harus terdiri dari dua kata, seperti tadi. Nama ilmiah harimau adalah Felis tigris, singa Felis leo, padi Oryza sativa, manusia Homo sapiens. Dua kata. Kata pertama menunjukkan nama takson genus dan diawali dengan huruf besar, ya. Tadi harimau Felis tigris, berarti Felis itu menunjukkan nama genusnya, ya, nama takson genus. Jadi harimau genusnya adalah Felis dan diawali dengan huruf besar. Jadi Felis, F-nya besar atau lebih tepat kapital, ya. Kata kedua diawali dengan huruf kecil, Felis tigris, tigris, T-nya cukup ditulis dengan huruf kecil, T-nya. Dicetak miring atau italik, atau bukan dan, ya, ini dicetak miring atau diberi garis bawah terputus per kata, ya, terpisah per kata, ya. Tidak boleh garisnya disambung. Ya, maksudnya di sini dicetak miring, dipilih. Kalau misalkan mau dicetak miring dengan misalkan dengan komputer, ya cetak miring. Kalau tulis tangan kan tidak bisa dibikin miring hurufnya, ya, maka solusinya adalah diberi garis bawah terpisah per kata, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Inisial nama penemu atau author dapat dicantumkan di belakang, ya. Jadi inisial nama penemu. Jadi kalau kamu menemukan suatu makhluk hidup kemudian memberi nama, maka inisial nama kamu boleh diletakkan di belakang nama spesies tersebut. Sebagai contoh ini, ya, jagung Zea mais, dua kata, Zea dan mais. Zea kata pertama menunjukkan nama genus. Jadi jagung itu nama takson genusnya adalah Zea. Zea, Z-nya kapital. Kata kedua mais, ini adalah petunjuk spesies, bukan nama spesies, ya, bukan nama spesies, tapi petunjuk spesies setelah genusnya diketahui, Zea. Ya, M-nya mais, M-nya harus huruf kecil saja. Kemudian dicetak miring, ya, dicetak miring. Kemudian belakangnya Lin. Lin ini adalah autor, penemunya. Lin biasanya itu berarti ini diberi nama oleh Linnaeus, jagung. Nah, ini cabai merah atau seperti ini Capsicum annum, ya. Capsicum, C-nya besar. Nama genusnya berarti Capsicum, kemudian annum, ini petunjuk spesiesnya, A-nya kecil, betul. Kemudian tidak dicetak miring tapi diberi garis bawah
terputus, ini terputus ya. Kemudian lin nama autornya. Nah, manusia Homo sapien. Nah, ini salah. Kenapa salah? Karena ini dicetak miring dan diberi garis bawah juga. Ini malah salah ya. Malah salah. Pilih salah satu, kalau cetak miring, kalau garis bawah ya garis bawah saja. Atau ini kucing, Felis domestica, ini juga salah. Kenapa salah? Garis bawahnya tidak terpisah tiap kata, tidak terputus, harusnya terputus di sini. Nah, ini tolong dicermati dengan baik ya, sehingga besok-besok kalau kalian menulis nama ilmiah tidak sesuai dengan kaidah ini, maka akan saya salahkan. Oke, saya kira cukup untuk hari ini. Untuk klasifikasi mulai dari tujuan, maksud, prinsip, langkah-langkah, sampai tadi kita pelajari juga alat klasifikasi, ada kunci dikotom, kunci determinasi sudah saya jelaskan semua. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dan sekali lagi silakan dipelajari lebih lanjut